Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Sabtu. Ini akhir pekan bersama dengan saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di hari yang mudah-mudahan cerah ini. Ya, cerah, semakin cerah Mbak. Seperti biasa, kami ucapkan selamat datang di Dapur Redaksi Forum News Network. Kita akan mengajak Anda untuk ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Ya, terima kasih untuk turut Anda yang terus bersama kami dan juga mendoakan kami untuk selalu istiqomah membahas berbagai persoalan-persoalan bangsa dan negara ini. Wah, keren banget ya. Apa tuh Mbak ya yang kalau ini Sabtu agak Sabtu mungkin agak diturunkan sedikit tensinya. Isunya boleh berat, tapi cara pembahasannya nggak boleh terlalu berat gitu ya. Oh ya, oke Mas Hersu, mungkin pertama kali kita harus ucapkan dulu ya selamat datang kepada kadrun versi baru atau varian baru, begitu. Oh iya itu, waduh rame banget ya di media sosial. Saya membaca itu Samara Amani itu rupanya dibully habis oleh para pendukung Pak Jokowi gitu karena dia keluar dari PSI dan kemudian diubek-ubek gitu ya data terutama suaminya ya, Twitternya atau saya nggak tahu Twitter atau Instagram suaminya yang diubek-ubek oleh mereka, dan satu kesimpulannya adalah dia ini sekarang sudah menjadi kadrun gitu. Gimana itu ceritanya ya, kok bisa begitu ya? Iya, jadi yang dimunculkan kembali adalah ucapan selamat ya dari Ismail Fajri Alatas, yaitu suami dari Samara ini, kepada Pak Anies Baswedan gitu. Jadi bukan dukungan secara politik, bukan, tapi terhadap kinerjanya, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas ya rupanya di dunia buzzer rupiah itu tadi. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak begitu. Jadi kalau seseorang sudah mengucapkan itu, maka dia akan kemudian dijuluki sebagai kadrun. Dan parahnya lagi adalah pasangan dari Samara Amani dan Ismail Fajri Alatas ini terus kemudian ditarik kepada bahwa mereka berdua itu berasal dari Yaman begitu, dan mereka sebaiknya kembali ke Yaman gitu dan sebagainya. Dan yang sekarang dipersoalkan oleh Samara di akun Twitternya dan kemudian meminta supaya Mabes Polri menindaklanjuti, itu lebih parah lagi kan Mas Hersu, karena ya, pemirsa bisa melihat nih di layar off the record ya seperti apa isi dari Twitter para pembuli tersebut yang demikian sadisnya. Saya pun melihatnya Mas Hersu ketika menelusur berbagai cuitan itu dari mereka, dan kemudian ada salah satu tautan yang membahas sampai panjang lebar. Tidak tega saya Mas Hersu. Betul tidak tega. Karena kalau itu terjadi pada diri saya pun akan merasa kok begini ya, gini amat sih begitu ya. Kebebasan berbicara bukan seperti itu gitu. Jadi dia sudah menyerang secara psikis, menyerang pribadi, dan kemudian menyerang seperti keluarga besar begitu. Menyerang sebuah komunitas yang sangat besar. Kalau saya membayangkan Samara ini lahir di Indonesia begitu ya. Suaminya pun juga lahir di Indonesia begitu. Dan kemudian kenapa hanya dengan Samara keluar dari PSI, terus kemudian juga dia menyatakan bahwa dia tidak di partai politik, bukan karena pindah ya, dan kemudian itu menuai bulian hanya karena cuitan sang suami di masa lalu begitu. Toh kalau saya rasa ya, kalau melihat latar belakangnya, Ismail Fajri Alatas ini adalah seorang dosen di New York University, jurusan antropologi dari UI tadinya ya, dan kemudian dia mendapatkan gelar di Amerika dan mengajar di sana. Pak Anies ini sendiri adalah juga orang yang selama bertahun-tahun belajar di Amerika begitu, dan seperti kita tahu yang namanya komunitas pelajar atau mahasiswa di Amerika itu sangat kuat. Jadi sangat wajar kalau seandainya mereka berada pada dunia atau komunitas intelektual yang sama begitu. Saya pun melihatnya tuh mereka berdua gestur, karena saya pernah melihat sendiri, yaitu pada sebuah perkawinan pada waktu itu keduanya datang, Samara juga datang, terus kemudian mereka bersay hello dan kemudian saling bersapa, kemudian bercakap sebentar. Saya melihat gesturnya adalah bukan gestur ini ya, gestur intelektual saja begitu, yang apa begitu ya, seperti teman lama begitu. Dan
itulah apakah seseorang harus kemudian supaya tidak dicap kadrun begitu ya Mas Hersu, dan kemudian bebas dari bulian, itu seseorang itu harus membatasi kebebasan berbicara, membatasi medsosnya, terus kemudian juga membatasi pertemanan dan sebagainya. Ini benar-benar hal yang sulit untuk dipahami ya. Nah, kemudian Mas Hersu tadi pagi tuh kirim tuh tautan ke saya tentang pernyataan Pak Mahfud MD ya di sebuah wawancara begitu kan. Terus Pak Mahfud mengatakan bahwa keterbelahan itu kan sudah sangat dalam ya. Semoga bisa diatasi oleh pemimpin Indonesia, artinya adalah Presiden Indonesia pada tahun 2024 yang memiliki yang kuat katanya begitu. Orang yang memiliki personifikasi kuat dan kemudian mampu mengatasi segala perbedaan dan kemudian juga mampu mengatasi korupsi yang sudah merajalela dan sudah melekat baik di dunia usaha, baik di pemerintahan dan sebagainya. Kalau kita melihat Pak Mahfud mengatakan itu, artinya Pak Mahfud menyadari, walaupun dia tidak mengatakan secara gamblang ya, tapi dia mengakui lah bahwa pada saat ini di masa Pak Jokowi ini bukan merupakan kepemimpinan yang kuat, yang bisa mengatasi keterbelahan itu tadi. Malah justru di masa inilah keterbelahan itu begitu lebar dan begitu dalam. Ini sebentar lagi nanti Pak Mahfud akan dicap juga sebagai kadrun, gitu ya. Karena menyebut Pak Jokowi kepemimpinannya lemah dan gagal mengatasi pembelahan dan korupsi, kan gitu ya, yang disampaikan Pak Mahfud itu bahasa lainnya. Nah, tapi balik tadi ya ke soal Samara tadi. Ya betul, ini memang saya melihat bukan hanya Twitternya yang dimunculkan, tapi juga soal ketika Samara dan menikah dengan Aji gitu ya, kalau nggak salah gitu panggilannya. Karena kan dia pernah juga bertemu dengan Bung Rocky Gerung di New York. Ini juga viral juga nih videonya, lagi viral. Jadi lengkap sudah ya. Anies kan datang pada pernikahannya Samara dan Aji ini, dan kemudian Aji ternyata berteman dengan Rocky Gerung gitu, dan ketika Samara bertemu dengan Rocky Gerung di New York juga baik-baik saja. Ini lengkap, dia capnya sebagai kadrun kuadrat ini. Ya, tapi saya rasa ya Mas Hersu, mereka berada lagi-lagi pada komunitas intelektual yang sama begitu. Bayangkan kalau seandainya dengan giring begitu, ya nggak nyambung Mas Hersu. Oh iya? Iya kan? Kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung, karena berada pada komunitas intelektual itu tadi begitu kan. Dengan Pak Anies gitu, dengan Rocky Gerung, mereka berada pada komunitas intelektual dan kemudian level individunya untuk percakapannya saya rasa ya dengan latar belakang mereka sebagai pendidik, sebagai dosen dan sebagainya, itu mereka akan memiliki kesamaan dalam berpikir dan kemudian dalam narasi berbicara, pemilihan diksi dan sebagainya. Itu kan pasti sangat berbeda dengan kalau mereka harus bercakap dengan giring misalnya ketua partai PSI itu tadi. Oke, jadi balik ke sini. Jadi bayangkan orang seperti Samara hanya karena dia keluar dari PSI dan kemudian suaminya diketahui bersahabat dengan Anies Baswedan, kemudian dia dicap sebagai kadrun dan dibawa-bawa etnisnya ya. Ini memang kalau kita lihat orang Indonesia ini, terutama etnis Arab ini kebanyakan kan memang yang disebut sebagai Hadrami ya, berasal dari Hadramaut gitu, dari Yaman. Mayoritas orang-orang Arab di sana itu, orang Arab di Indonesia itu keturunan dari Hadrami itu. Dan kalau kita lihat, mereka ini kan sebenarnya sudah jauh hari sebelum kemerdekaan, bahkan mereka sudah mengintegrasikan dirinya dengan bangsa Indonesia. Itu kita bisa buka-buka lagi ya sejarah perjuangan bangsa Arab untuk Indonesia itu luar biasa. Termasuk dalam hal ini adalah kakeknya dari Anies Baswedan ya, Pak Baswedan ini kan yang mereka sejarahnya pada waktu menjelang kemerdekaan itu melepaskan diri sebagai warga negara. Kan orang-orang Arab ini sama seperti Cina dan lain-lainnya itu kan disebut dulu kalau dalam strata orang di Belanda itu adalah kasta kedua kan gitu. Orang Belanda Eropa, kemudian orang timur jauh gitu ya, orang timur jauh, kemudian pribumi gitu ya. Dan orang Arab ini masuk bersama Cina dan sebagainya, itu masuk dalam kasta yang kedua. Tapi pada waktu itu orang-orang Arab itu melepaskan diri
melepaskan keistimewaan itu dan mengidentifikasikan diri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai pribumi. Ya, jadi pribumi. Jadi kalau ngomongin tiba-tiba sekarang ini para orang yang saya sebut mualaf Pancasila ini mengklaim mereka lebih NKRI, yang ngaco banget gitu kan. Iya betul. Jadi kakek moyangnya, saya kira kakek moyangnya Aji, kakek moyangnya Samara ini pasti mereka termasuk komunitas orang-orang yang dulu melepaskan hak-hak istimewanya sebagai warga negara kelas 2 pada zaman masa Belanda, itu menjadi sama dengan pribumi. Ini kan luar biasa gitu. Kalau yang ono, saya nggak mau ini, tapi ini kan pembelahan ya, omongan seperti ini gitu. Itu Anda bisa baca sejarah sendiri deh, gimana gitu maksudnya. Iya betul. Kakek dari Pak Anies Baswedan, mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya, Pak AR Baswedan, itu adalah yang diutus oleh pada waktu itu Haji Agus Salim dan bersama pejuang-pejuang yang lain, mereka kan bersafari untuk mendapatkan tanda tangan, bukti bahwa kita diakui secara tidak hanya de facto tapi de jure gitu kan ya. Tanda tangan dari Mesir, terus kemudian dari Pakistan, kemudian dari Liga Arab dan sebagainya. Dan mereka pertama kali datang ke Mesir, kemudian bertemu dengan pimpinan Mesir dan kemudian mendapatkan tanda tangan itu. Dan itu diselundupkan, dibawa oleh AR Baswedan itu ke Indonesia, itu dimasukkan ke dalam sepatunya begitu. Jadi dia pada waktu itu kan tidak ada penerbangan. Jadi dia disuruh kamu tidak perlu ikut ke Arab gitu, tapi kamu pulang ke Indonesia dan bawa ini kepada Presiden Soekarno yang waktu itu berada di Yogyakarta karena pada tahun 49 itu Republik Indonesia begitu berkantor, presidennya berkantor di Jogja. Dan AR Baswedan ini pulang sendirian itu dengan sendirian dengan berbagai ancaman begitu, karena ketika di Mesir pun sudah diancam untuk bertemu dengan pemimpin Mesir begitu, yaitu dari negara-negara Eropa, dari para sekutu, negara-negara sekutu yang jangan sampai mereka pemimpin Mesir memberikan tanda tangannya kepada kita begitu, supaya diakui oleh PBB begitu kan, karena kita pada waktu itu sudah merdeka tapi masih secara de facto begitu. Dan kemudian AR Baswedan ini menaiki pesawat ke Singapura, dan kemudian di Singapura harus 2 bulan di Singapura, saya membaca itu sejarahnya, karena tidak ada penerbangan ke Indonesia, dan di Singapura itu dia ditolong oleh komunitas yang ada di sana dan sebagainya, dia sudah tidak ada bekal dan sebagainya begitu, dan akhirnya dia bisa mendapatkan tiket ke Jakarta begitu, dan kemudian di Jakarta pun karena sudah keluar begitu isu bahwa ada seorang antek dari Indonesia begitu yang membawa surat itu begitu, sehingga pengamanan di Indonesia pun demikian ketatnya, dan akhirnya dia harus menyembunyikan itu di bawah sepatunya yang sudah buluk begitu, yang sudah bolong katanya surat tersebut begitu, sehingga ketika diperiksa dan kemudian semuanya digeledah begitu, dan ketika dia bagian membuka sepatu kemudian dilihat sepatu sudah bolong, oh sudahlah nggak usah gitu, padahal disitulah tersembunyi surat tersebut. Akhirnya dia bisa menaiki kereta atau apa begitu ke Jogja dan bertemu dengan Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno menangis ketika menerima surat tersebut dari AR Baswedan. Kalau tidak salah saya ingat itu, dan saya pun begitu terenyuh membaca itu, dan kemudian beberapa tahun kemudian cucunya yaitu Pak Anies demikian dibulinya sebagai kadrun begitu ya, padahal dia adalah keturunan salah satu pejuang lah di masa. Ya. Dan komunitas Arab ini juga jasanya memang sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Gedung Proklamasi, ya, yang di Jalan Proklamasi itu milik dari pengusaha Martak, ya, yang sekarang ini salah satu cucu keponakannya kalau itu Pak Yusuf Martak yang ke GNPF lama ya, ketua GNPF lama. Jadi mereka ini kalau pentingnya ini saya kira anak-anak muda sekarang baca sejarah gitu, jangan hanya baca Twitter yang berapa 140 kata tapi nggak pernah baca sejarah, jadi nggak ngerti. Dan kemudian kalau sekarang ada stigma bahwa orang Islam itu adalah orang-orang yang anti NKRI, mereka mestinya membaca sejarah juga bagaimana kata NKRI itu muncul. Sebenarnya itu kan dari Mosi Integral Nasir gitu ya, yang dianggap sebagai Pak Nasir itu, M Nasir itu orang Minang gitu, yang sekarang lagi heboh disebut sebagai sarang dari NII. Ya kan gitu ya, sarang dari NII. Pak Nasir itulah yang kemudian setelah Indonesia menjadi negara serikat ya, Republik Indonesia Serikat pada waktu itu, dan kembali kemudian menjadi NKRI itu karena mosi integral dari M Nasir, dan itu partainya Partai Masyumi, itu partai Islam gitu. Penting ya baca sejarah. Tapi
Sebenarnya masih, walaupun gini, karena miskin literasi tadi, kemudian mereka jadi ngaco gitu, merasa mereka sendiri yang paling NKRI dan membabi buta membela junjungannya. Padahal, dan yang lebih parah lagi sebenarnya, oke lah, Samara Amani ini meskipun dia tadinya pernah jadi PSI mendukung Pak Jokowi, dia memang Arab gitu ya. Kemudian bagi yang orang buta dan miskin literasi ini dianggap ya pokoknya kalau orang Arab itu pasti kadrun gitu. Dan jangan dia, orang seperti Noel ya, Emmanuel Ebenezer itu sendiri kan ketika dia membela Munarman pada waktu Munarman dituduh menjadi seorang terdakwa teroris, dan karena dia tahu betul siapa Munarman ini sebagai seorang, dia ini kan pendekar di LBH juga ya, jadi pendekar. Dan dari pengakuan saya pernah ngobrol sendiri juga dengan seorang sahabat saya, ini Roy Papahan, ini seorang jurnalis. Dr. Roy Papahan itu ternyata bapaknya adalah pendeta di Cinere. Dia bersaksi itu bahwa Munarman itu pasang badan pada waktu orang pembangunan gereja HKBP di Cinere itu mau diotak-atik oleh orang-orang tertentu gitu, dan kemudian Munarman yang pasang badan. Jadi nggak salah juga, dan Noel itu saya kira komunitas itu juga, jadi dia ngerti juga, dan dia juga berteman dengan Munarman. Nah, ketika dia membela Munarman, dia kemudian disebut sebagai kadrun varian baru tadi, dan nasibnya kita sama-sama tahu, dia dipecat oleh Erick Thohir sebagai komisaris ini atas usulan para buzzer, dan para buzzer rupiah itu kan yang termasuk bersorak-sorak gembira berterima kasih kepada Erick Thohir karena Noel itu dipecat. Untung mereka nggak kirim karangan bunga itu ke kantor BUMN. Biasanya kan pola mereka kan begitu kan. Mereka ini ngirim karangan bunga gitu kan, Mbak ya. Iya, betul Mas Hersu. Dan kalau tadi itu buzzer itu ya, kalau tadi Pak Mahfud MD mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa atau dia tidak mengatakan tidak bisa, tapi dia mengatakan bahwa tahun 2024 semoga lahir begitu ya pemimpin yang kuat begitu, yang dapat mengatasi keterbelahan. Artinya sekarang Pak Jokowi bisa kita artikan, konotasikan bahwa Pak Jokowi sekarang tidak bisa mengatasi hal tersebut. Tapi sebetulnya ini bukan tidak bisa loh Mas Hersu, tapi ini soal kemauan kan. Ini soal kemauan untuk membungkam atau menyudahi begitulah pembelahan itu lewat buzzer-buzzer itu tadi begitu. Jadi buzzer-buzzer itu dalam tanda kutip ditiadakan gitulah ya. Mereka toh sudah banyak sekali yang kemudian menyinggung soal agama, menyinggung soal ras, soal kodran-kadrun itu tadi ya, perkataan kadrun dan cebong saling ledek seperti itu kan sebenarnya, apalagi kadrun konotasinya adalah Arab, itu kan sudah sebenarnya rasis gitu ya, rasis sekali itu. Dan kemudian yang kemarin sama Samara disebut fasis malah ujarannya, karena mereka mau dikirim kamar gas seperti Yahudi dikirim kamar gas oleh Nazi kan, sampai begitu. Ini memang fasis gitu. Betul. Bagaimana kita tahu kekejaman Nazi itu orang itu terus kemudian dimatikan hidup-hidup gitu ya di dalam sebuah chamber gas misalnya. Kita tarik ke situ. Itu sudah fasis memang. Artinya mengancam secara nyawa, walaupun itu hanya berupa literasi begitu, tapi itu tetap saja kekerasan secara verbal yang tidak boleh dilakukan. Hate speech itu ya, ujaran kebencian ya. Betul, udah ujaran kebencian, dan itu kalau seandainya ditelusur pemilik akunnya sudah dapat banget, karena yang levelnya lebih rendah seperti itu saja itu sudah kena Mas Hersu gitu. Apalagi seperti ini. Kan Anda ingat rekan kita sendiri di Mulyadi yang bilang tempat jin buang anak aja langsung kena ditahan. Betul. Ternyata apalagi yang ini mengancam akan mengirim orang-orang etnis Arab ke chamber, ke kamar gas ya. Iya. Kamar gas begitu. Nah, Edi Mulyadi itu hanya sebuah tuh akronim begitu ya, sesuatu kiasan lah ya, yang namanya jin buang anak itu pun sudah diartikan dengan yang macam-macam, dan kemudian sekarang ditahan dan kemudian diperpanjang lagi penahanannya. Lah ini kalau seandainya yang membuli Samara ini sampai lolos, itu memang betul-betul ada perlindungan terhadap para buzzer ini gitu. Dan kemudian kalau para buzzer ini mengatakan bahwa mereka itu adalah cinta NKRI, bahwa mereka itu adalah dalam rangka melindungi Pancasila dan sebagainya begitu,
itu kita bisa lihat jejaknya Mas Hersu. Seperti misalnya Denny Siregar mengatakan bahwa dia semuanya saya lakukan demi NKRI, tidak ada pretensi, tidak ada maksud apapun gitu secara materi, secara ekonomi. Jadi semuanya itu adalah semuanya memang dari lubuk hati begitu yang paling dalam untuk NKRI. Tapi temannya sendiri Abu Janda pada sebuah wawancara dengan salah seorang wartawan dari media itu mengatakan, dan dia mengakui bahwa ketika ditanya kenapa Anda ketika Jokowi terpilih Anda tidak dijadikan sebagai komisaris di BUMN begitu, kenapa tidak ada imbalan itu terhadap Anda, Denny Siregar dan lain-lain gitu. Dia mengatakan, loh itu beda jalur begitu. Mereka yang mendapatkan jabatan komisaris itu adalah mereka yang betul-betul berjuang terutama di TKN dan tanpa mereka dibayar begitu. Jadi mungkin seperti Noel ya yang dia mendapatkan ini Ketua Umum Joman yang kemudian dia mendapatkan jabatan komisaris di Mega Eltra, yaitu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia, itu mungkin memang seperti itu. Jadi dia tanpa dibayar begitu. Jadi betul-betul dia menjadi relawan begitu ya. Nah, tetapi seperti saya, kata Abu Janda dan Denny Siregar, itu dibayar, dan bayarannya itu gede, dia bilang gitu. Jadi nggak mungkin saya dan Denny itu dapat jabatan komisaris. Jadi dari situ kita tahu, dia pun mengakui bahwa dia itu sebagai buzzer itu dia dibayar gitu. Dan tentu saja seseorang yang dibayar itu harus mengikuti kemauan dari tuannya, begitu kan, dari bosnya, begitu, dari si pemberi perintahnya. Dan saya rasa si pemberi perintah ini juga pasti ada kisi-kisinya kan Mas Hersu. Kalau seandainya mereka sudah keterlaluan, harusnya sudah di-cut. Tapi mereka dibiarkan sampai sejauh ini, artinya adalah memang job description mereka adalah melakukan pembelahan sampai selebar ini, sedalam ini begitu. Kalau kita lihat. Ya kalau soal dibayar itu sebenarnya sudah bukan rahasia, karena ada risetnya sendiri ya, dari ide yang pernah ditulis oleh Oxford University gitu ya. Oxford University kan pernah mempublikasi bagaimana bisnis buzzer bayaran di Indonesia itu. Juga kita ingat ada The Guardian, ingat saya kalau nggak salah pernah menuliskan sebuah artikel, saya lupa judulnya, I felt disgusted kalau nggak salah begitu ya, cerita tentang buzzer di masa Ahok ini ceritanya gitu. Jadi memang ini memang jadi industri sendiri di Indonesia, tapi kan industri ini sangat membahayakan kohesi bangsa, dan kita sebenarnya berharap bahwa pemerintah yang berperan, tapi dengan pengakuan Pak Mahfud tadi ya kita udah menyadari ya udahlah kalau gitu ya, jangan terlalu berharap banyak lah pada Pak Jokowi gitu, tinggal kita tunggu saja presiden baru nanti pada tahun 2024. Nah tapi kan kita juga mesti hati-hati siapa yang akan terpilih pada tahun 2024 nanti, kalau kembalinya ke itu juga, kalau bagian dari boneka oligarki ya kita kan akan mengalami masa yang sulit yang sama. Padahal sebenarnya ini justru situasi semacam ini kalau kita terus biarkan gitu, katakanlah tambah 1 periode lagi, saya kira Indonesia ini ya, yang digembar-gemborkan mereka NKRI harga mati itu justru akan terbalik. NKRI sudah mati itu yang terjadi. Orang akan terjadi disintegrasi ya pada bangsa ini kalau enggak terus-teruskan gitu. Jadi saya kira kita mesti ucapkan selamat datang kepada Samara Amani dan juga Emmanuel Ebenezer sebagai kadrun varian baru gitu. Itu bahasa mereka ya, bukan bahasa kita. Kalau bagi kita mereka adalah sesama anak bangsa yang saya kira mungkin kita beda pilihan, beda pandangan gitu secara politik, tapi tidak berarti mengurangi persahabatan kita di antara kita. Noel sudah menunjukkan gitu ya. Saya kira teladan yang bagus meskipun dia sebagai pendukung Pak Jokowi, tapi dia ketika dia melihat ada ketidakadilan terjadi pada Munarman, dia pasang badan dengan risiko dia dipecat sebagai komisaris gitu. Dan yang luar biasa saya kira, dan saya mesti angkat jempol 2 itu adalah bahwa meskipun dia dipecat sebagai komisaris, dia menyatakan bahwa dia tetap menjadi dukung Pak Jokowi. Anda boleh nggak setuju, tapi kita menghormati sikap yang semacam itu. Iya, betul. Nah, itulah yang namanya arti dari demokrasi. Iya kan, Mas Hersu. Jadi dia ingin meluruskan demokrasi ini harus menuju kemana begitu, dan kemudian adalah hak dia untuk tetap mendukung Pak Jokowi gitu. Dengan founding parents kita kan juga founding parents. Nanti saya diprotes oleh
oleh teman-teman emak-emak ini kalau ngomongnya founding fathers ya, karena itu male banget ya, anunya chauvinistik banget gitu ya. Dan dan Founding parent ya. ya. Dan seperti Noel ini ya, yang mohon maaf dicap kadrun gitu ya, walaupun dia tidak dia non muslim gitu. Ya. Nah, itu pun kan sebenarnya sudah terjadi sebelumnya, tapi mungkin dari mungkin seperti Samara atau Noel mungkin tidak begitu merasakan nuansanya karena tidak terjadi pada diri mereka sendiri. Padahal itu sudah terjadi kepada saudara-saudara Hindu kita yang ada di KPK dan juga saudara-saudara Kristen kita di KPK yang juga dicap sebagai kadrun ketika mereka tidak lolos TWK, tes wawasan kebangsaan. Itu kan dia semuanya dicap sebagai apa tuh Mas Hersu? Selain kadrun dia dicap sebagai pembela teroris, terus kemudian ya Taliban begitu dan sebagainya. Itu ngeri betul gitu pembuliannya. Dan tokoh Buddhis Bang Lius Sungkarisma juga disebut kadrun. Tetapi ini kan inflasi Mbak, inflasi kadrun dan yang terjadi kemudian orang tidak percaya lagi kan. Yang terjadi kan sekarang udah mulai muncul itu kan karena dulu mereka yang di KPK itu bukan Taliban tapi Saliban gitu, ada juga yang Saliban. Iya, betul. Ternyata Saliban begitu ya. Dan akhirnya orang tertawa saja begitu karena memang itu adalah kerjaan buzzer. Cuman sayangnya masih banyak sekali yang termakan oleh opini buzzer itu tadi. Jadi tolong pemirsa Off the Record, jadi kita beritahukan kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, keluarga dan sebagainya, janganlah mengikuti kata-kata buzzer ini, apalagi kemudian mempercayai. Karena itu sungguh-sungguh mereka dibayar adalah untuk melakukan itu begitu. Jadi kalau itu adalah bagian dari pekerjaan, mereka tidak melakukan pekerjaan yang lain gitu selain mereka melakukan pekerjaan sebagai buzzer dan pekerjaan sebagai buzzer itu tidak hanya menulis, mereka juga membuat film, mereka juga membuat seperti short, mereka membuat TikTok, mereka membuat apa yang semuanya bisa menguasai media dan mereka ingin menjadi top of mind gitu ya supaya semuanya itu melekat apa yang mereka katakan itu sehingga isu-isu yang besar gitu seperti isu minyak goreng sekarang yang disetop oleh Pak Jokowi pada akhirnya walaupun sepertinya terlambat ya karena baru setelah luar negeri pun juga memberitakan besar-besaran soal 2 emak-emak yang meninggal tewas saat mengantri dan sebagainya itu diberitakan oleh pers luar negeri begitu. Tapi kita seperti bertuli telinga begitu ya, tidak mau mendengarkan itu dan sekarang setelah semuanya sampai sejauh ini itu baru dilakukan begitu. Nah, itu untuk salah satunya adalah untuk menutupi hal-hal besar seperti itu. Ya dan sebenarnya dalam soal kebijakan minyak goreng ini banyak yang saya juga menyebut ini banyak yang jadikan pasar taruhan loh Mbak. Gitu sampai berapa lama ini akan di stop oleh Pak Jokowi karena sebenarnya kalau ditutup total itu juga dampaknya besar, pemerintah juga akan mengalami kerugian karena ada pajak ekspor dari CPO dan minyak goreng ini kan gede banget itu kan angkanya. Dan juga banyak juga petani-petani sawit yang juga dirugikan ketika ini ditutup. Padahal sebenarnya yang kita mau itu bukan ditutup, kan sudah ada yang namanya DMO, Domestic Market Obligation itu karena betul. 30% itu sudah mencukupi lah untuk pasar dalam negeri. Jadi kalau memang itu betul-betul dijalankan dengan benar, sebenarnya itu nggak perlu sampai krisis semacam ini gitu. Tapi kesannya Pak Jokowi jadi reaktif banget gitu ya, langsung tutup total gitu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi bagi orang yang cermat lihat batas waktu yang nggak ditentukan ini ya kan bisa sehari, bisa 2 hari. Iya, kita tentu ingat pada waktu Pak Jokowi memoratorium ekspor batu bara ya, karena PLN krisis pasokan batu bara dan kemudian dalam hitungan hari Pak Luhut sudah membuka kembali gitu ekspor tersebut gitu dengan Waktu itu dibatasi memang 30 hari, tanggal 1 di moratorium atau dilarang ekspornya tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari, 1 bulan ya. Karena pada waktu itu kan dampaknya sangat serius, itu 10 juta pelanggan PLN di Jawa, Madura dan Bali itu terancam pemadaman kalau tidak ada pasokan batu bara. Nah, tapi ternyata baru 11 hari kemudian sudah dibuka lagi oleh Pak Luhut gitu, ditutup oleh Pak Jokowi, dibuka oleh Pak Luhut gitu. Nah, apakah pakem ini juga akan kembali berlaku? Ini tentu saja sangat menarik. Nah, kita balik lagi deh ke topik soal pemerintahan. Sekarang ini kan sedang ramai juga isu tentang NII yang mau melakukan pemberontakan
dan menjatuhkan Pak Jokowi jangan sampai bertahan sampai tahun 2024 gitu ya. Dan ini disebut markasnya itu di Sumatera Barat dan mereka ini sudah mengumpulkan pandai besi untuk membuat golok untuk melakukan pemberontakan. Makanya kemarin orang menghubung-hubungkan apakah karena itu kemudian video beredar video ketika Pak Jokowi ke Pasar Cisarua dikawal sangat ketat itu oleh pasukan oleh ini apa ya pasukan penembak jitu atau saya nggak tahu ini apa gegana atau apa itu yang tapi bukan pas pampres sih saya lihat kalau seragamnya gitu ya. Iya, kalau di media kemarin dituliskannya bahwa di bawah pengawalan ketat dari Pas Pampres, Polri dan TNI begitu. Itu narasinya adalah seperti itu. Tapi unit pasukan apa yang diterjunkan saya juga kurang paham ya. Tapi itu sepertinya show of force yang too much gitu ya Mas Hersu, berlebihan gitu karena itu di tengah pasar atau memang sudah mendapatkan informasi bahwa akan mendapatkan serangan atau seperti apa begitu ya. Karena itu senapan yang betul-betul diarahkan dan kemudian menjadi sesuatu yang kalau kita melihat itu seperti film lah begitu ya. Seperti adegan film. Ya. Ya, tetapi kan gini biasanya emang biasa ya seorang presiden itu dikawal sangat ketat dan biasanya ditempatkan pada titik-titik tertentu itu ada sniper pada gedung-gedung tinggi yang memungkinkan ada sniper lain itu ditutup oleh itu sniper pengawal presiden itu biasa sebenarnya tapi itu tidak muncul ke permukaan jadi pengamanannya lebih tertutup biasanya kan yang kita lihat itu ya para pengawalnya pas pampres itu mereka tidak menggunakan seragam gitu pakaian sipil tapi mereka juga bersenjata dan siap di sekitar presiden tapi kalau kemarin ini seperti video-video ini kan kita jadi waduh kok seperti negara ini jadi darurat gitu ya padahal yang darurat itu bukan presiden tapi darurat minyak goreng dan ini kalau nggak salah sekarang soal NDI ini coba diamplifikasi juga oleh istana ya Mbak ya. Iya betul. Kata Pak Muldoko ya, bahwa ini sudah masuk ke dalam ASN begitu, terus kemudian juga mereka mengumpulkan dana melalui kota amal di masjid, lagi-lagi kota amal menjadi tersangka, dan kemudian juga melalui vintage. Nah, melalui vintage ini adalah sesuatu yang kekinian ya, mengumpulkan dana melalui vintage, menarik dana dari situ, permodalan melalui vintage itu sesuatu yang kekinian, yang tentu saja menurut saya itu anti klimaks dari menggulingkan presiden dengan golok gitu. Jadi di satu sisi menggulingkannya dengan golok begitu kan, bukan dengan senapan atau dengan pistol atau dengan senjata lah begitu ya yang berbau teknologi. Tapi mereka mengumpulkannya dengan vintage yang high tech begitu. Nah, ini apakah betul begitu ya? Ya mungkin kalau Pak Muldoko mengatakan demikian mungkin dia mendapatkan indikasinya, tapi saya rasa juga kalau disuruh membuka data seperti halnya Pak Luhut mungkin beliau juga tidak akan membuka data tersebut begitu ya. Tapi ini tentu menjadi perhatian kita menjadi terpana juga. Apakah sudah demikian apa krusialnya gitu ya masuk ke dalam masyarakat ini NII ini. Ya dan kemarin saya sempat wawancara dengan seorang pakar soal terorisme khususnya NII ini Al Haidar ya kan dia juga mengaku tidak percaya karena apa karena sekarang ini NII itu sudah bukan lagi kegiatan teroris gitu bahwa banyak sekali orang-orang NII yang kemudian direkrut oleh gerakan-gerakan teroris seperti JAD seperti ini Jamaah Ansarud Daulah sama Jamaah Ansarut Tauhid gitu ya itu memang banyak mereka tapi bukan NII dan kemudian yang menarik itu dari sisi sejarah dia menunjukkan karena dia risetnya itu sekitar 20-30 tahun tentang NII ini bahwa NII ini sejak zaman Orde Baru sering digunakan oleh pemerintah gitu terutama ini untuk kontra intelijen jadi di mana ini mungkin saya menyebutnya sebagai teroris remote control gitu ya karena ketika misalnya dulu Pak yang terkenal Pak Ali Murtopo gitu bagaimana dia menggunakan jemaah Islamnya ini kalau zaman dulu zaman Pak Harto itu kan ada ekstrem kanan ekstrem kiri dulu ya EKI gitu ya itu merujuk pada mereka eks komunis gitu sementara EK ini ekstrem kanan ini menunjuk pada kelompok Islam ini pada masa-masa ketika politik atau kebijakan Pak Harto itu tidak mesra dengan umat Islam ya gitu tapi kemudian kita tahu ada eranya pada akhir-akhir masa pemerintahan Pak Harto itu mesra dengan umat Islam dan itu munculnya fenomena
ISMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, apakah ini bagian dari itu? Ya, kalau memang betul bagian dari itu, saya kira sangat disayangkan. Kenapa? Karena apalagi kalau kemudian seperti dikatakan oleh Haidar, ini jangan-jangan merupakan satu modus untuk menjustifikasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kenapa? Karena situasi darurat akan ada pemberontakan gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting saya kira dalam situasi sekarang ini adalah solidaritas, kemudian kohesi antara anak bangsa gitu, karena situasi bangsa kita sedang sangat sulit loh Mbak. Ini bentar lagi ini semua harga-harga naik, ini sebentar lagi Pertalite, gas melon juga akan naik kan gitu, dan kalau kemudian minyak goreng juga tetap langka, saya kira waduh ini akan sangat berat ini bagi pemerintah khususnya sangat berat gitu. Ya, ya Mas Hersu, memang ini situasi sangat berat sekali ya. Dan saya juga saya bisa membayangkan gitu, berempati kepada Pak Jokowi begitu. Kalau seandainya saya menjadi dirinya begitu. Sekarang dia ada di bawah tekanan IKN harus jalan begitu kan. IKN ini mau tidak mau harus jalan. Tapi dia kok tiba-tiba menghentikan ekspor minyak goreng yang akan berpotensi merugikan negara ya, pendapatan negara itu sampai sekitar 3 miliar pada bulan Mei bulan depan. Kalau seandainya itu misalnya taruhlah di stop selama 1 bulan, maka potensi untuk penerimaan negara sebesar 3 miliar dolar loh ini itu akan hilang begitu. Nah, ini tentunya tidak diinginkan karena kita sedang butuh dana besar-besaran, kita bayar bunga dari hutang kita, dan kemudian juga sedang mengumpulkan itu tadi, kita membayar THR dan sebagainya, mengumpulkan untuk IKN dan sebagainya. Dan kemudian tiba-tiba pada masa seperti ini ternyata tertangkaplah itu MP Tumanggor dan kawan-kawan ya, Indra Sari, Wisnuwardana dan sebagainya dari Dirjen Daklu, dan kemudian ternyata itu dibuka jati dirinya bahwa dia adalah sebagai seorang dari Wilmar, komut dari Wilmar, dan ternyata di Wilmar itu berdasarkan catatan dari media dari Bisnis Indonesia yang saya kutip pada tahun 2013 itu sudah ada salah satu perusahaan dari Pak Luhut itu ternyata berkongsi dengan Wilmar begitu ya, di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Timur begitu, sehingga tidak heran apabila kemarin itu beredar foto dari MP Tumanggor yaitu sebagai tersangka dari komut Wilmar itu berakrab gitu, terlihat akrab dengan Pak Luhut gitu, karena memang mereka ternyata berada pada perusahaan yang sama begitu. Dan kemudian tiba-tiba juga ternyata Wilmar ini yang tidak punya sejarah untuk mensponsori klub-klub sepak bola, ternyata baru ketahuan bahwa dia mensponsori Persis Solo, yaitu klub sepak bola milik anak Pak Jokowi, yaitu Mas Kaisang begitu. Dan kemudian langsung di-cut begitu ya, dan berdasarkan catatan itu dia mulai mensponsori pada sekitar bulan Oktober tahun 2021, dan minyak goreng ini langka mulai bulan November 2021 kan. Netizen ini adalah ahli sejarah gitu. Jadi saya kalau membaca ini terus kemudian saya runut begitu ya, ketika ada komentar ada apa, saya kemudian runut, oh iya ternyata benar begitu. Dan ini dikaitkan semuanya, dan kemudian kita tahu sendiri bahwa Kaisang dan Gibran ini juga dilaporkan di KPK. Dan sekarang kalau seandainya kita bahkan menghubungi ya, saya kemarin menanyakan kepada Mbak Rahmi Arisnova, yaitu mantan pemimpin redaksi dari tabloid Olahraga Go. Dia mengatakan bahwa Wilmar ini tidak ada sejarahnya mensponsori klub sepak bola begitu, apalagi divisi 2 begitu ya. Dan kemudian jangankan sepak bola, yang olahraga lainnya pun tidak begitu. Tapi tiba-tiba nyempil ada di situ. Nah, ini ada apa begitu kan? Nah, orang boleh dong bertanya apakah ada nuansa KKN di balik itu begitu kan? Terus kemudian ya ini baru kemudian mencuat ketika minyak goreng ini menjadi langka begitu. Dan kemudian itu berturut-turut ya, berita itu berturut-turut, dan kemudian Pak Jokowi tiba-tiba mengambil sikap bahwa menutup ekspor minyak goreng itu tadi. Nah, saya melihat, wah ini memang hantaman ke Pak Jokowi demikian besarnya, sehingga padahal ini jelas merugikan Indonesia. Belum lagi nanti tekanan ketika kita menghentikan ekspor batu bara, itu menjadi langka batu bara di dunia. Jadi kita mendapatkan tekanan dari Korea, dari tetangga-tetangga kita, atau mereka menjerit dan mereka akan mensomasi Indonesia. Mereka sudah mengirimkan kontainernya ke Indonesia dan itu terhenti di jalan. Padahal mereka menyewa itu yang namanya kapal-kapal pengangkut kontainer itu, mereka harus menghabiskan berapa ribu dolar gitu. Sementara di tengah laut lepas dia tidak bisa masuk ke Indonesia dan sebagainya. Begitu juga akan terjadi di CPO ini. Kita itu pengekspor minyak sawit,
pangsa share global kita adalah sekitar 55%, bayangkan. Kita mengekspor sekitar 37 juta ton per tahun pada tahun 2020. Malaysia hanya share globalnya sekitar 30%, ekspornya yang sekitar 19 juta ton. Jadi betapa kalau seandainya kita menghentikan berapa hari saja, itu dunia per minyak sawitan di dunia itu akan goncang gitu, dunia Kang Au gitu ya, kalau kata Kopingho akan goncang. Dan sementara kita sendiri pun akan kehilangan sumber devisa kita. Padahal yang jadi masalah adalah soal pengawasan. Ada nuansa apa ini pemerintah dengan oligarki ini? Permainannya apa? Sehingga kok Pak Jokowi tidak bisa menindak jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan? Ini kan oligarki yang bermain. Tapi tiba-tiba sekarang ketika nama anaknya terus kemudian tersangkut juga dengan salah satu oligarki yang ditersangkakan, Pak Jokowi mengambil langkah drastis ini. Itulah yang kemudian dipertanyakan, Mas Ersu. Oke, jadi saya kira kalau ini pentingnya kita mengajak Anda untuk membaca berita di balik berita ya, supaya ini cerdas membaca berita. Jadi jangan setiap kali ada berita Anda telan saja, Anda mesti lihat siapa yang bicara, dari apa kepentingannya, kemudian apa kaitannya dengan siapa, itu penting untuk dibaca. Saya kira satu yang perlu kita garis bawahi dari perbincangan kita kali ini, Mbak Agi, yakni bahwa soal kadrun soal kadrun itu adalah stigma politik yang memang sengaja digunakan untuk memecah belah bangsa, ya, memecah belah anak bangsa. Jadi saya kira bagi kita mengingatkan jangan kemudian kita ikut-ikutan juga membalas narasi atau yang narasi kekerasan verbal itu juga dengan kekerasan verbal yang sama ya. Sekali lagi kita ucapkan untuk Samara dan Immanuel Ebenezer selamat datang. Bukan sebagai varian kadrun baru, tapi dalam dunia akal sehat. Ya, kami senang Anda kembali bersama-sama kami, lepas dari pilihan politik dan apapun pandangan politik Anda, kita tetap bagian dari anak bangsa ini. Itu ya sekira ya Mbak ya. Oke Mbak, kita mengakhiri perbincangan kita. Saya Ersun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ditolak oleh MK, kita tetap salam 0%.